Tahun 1960-an, Indonesia baru merdeka 2 dekade, tapi suasana masih belum damai. Setelah perjuangan fisik, muncul perjuangan ideologi. Siapa yang paling benar untuk memimpin negeri ini? Politik ikut merasuk ke semua bidang, termasuk seni dan sastra. Penulis bukan cuma menulis, tapi juga dituntut berpihak. Saat itu, kata-kata bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Menulis puisi saja bisa dianggap berbahaya, tapi justru di masa itulah lahir mereka. Para penulis yang menolak diam, para sastrawan yang kelak disebut Angkatan 66. Sebelum Angkatan 66 ada generasi yang luar biasa, Angkatan 45. Mereka hidup di masa perang kemerdekaan. Karya-karya mereka menyuarakan semangat hidup, kebebasan, dan keberanian melawan penindasan. Khairil Anwar menulis Aku, Karawang, Bekasi. Puisi-puisi yang meledak dengan energi kemerdekaan. Bahasa mereka lugas, berani, bahkan kasar bagi sebagian orang. Tapi disitulah kejujurannya. Setelah perang berakhir, sastra berubah dari semangat melawan penjajahan menjadi refleksi tentang kehidupan, politik, dan arah bangsa. Dan disinilah bibit-bibit perdebatan mulai tumbuh. Di bawah pemerintahan Soekarno, berdirilah Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Mereka percaya bahwa seni harus berpihak pada rakyat kecil. Bagi mereka, puisi dan cerita pendek harus membawa pesan perjuangan. Tapi, tidak semua seniman setuju. Ada yang berpendapat bahwa seni tidak boleh diatur oleh ideologi apapun, bahwa penulis seharusnya bebas dari tekanan politik. Perselisihan pun makin panas, ada yang dituduh anti rakyat, ada yang dicap komunis, hingga akhirnya dunia sastra menjadi medan perang yang sunyi, tanpa darah, tapi penuh kecurigaan. 1965, sebuah tahun yang mengubah segalanya. Setelah peristiwa gerakan 30 September, banyak orang ditangkap, organisasi dibubarkan, termasuk Lekra yang dianggap terlibat. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari. Banyak sastrawan hilang, majalah ditutup, penerbit takut mencetak karya yang dianggap berbau kiri. Dunia sastra seperti mati suri. Tapi, di balik ketakutan itu, ada orang-orang muda yang tidak mau menyerah pada kebungkaman. Mereka percaya kata-kata masih bisa menyelamatkan bangsa ini. (1966) mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan. Mereka menuntut ekonomi yang adil, pemerintah bersih, dan kebebasan berpikir. Di tengah semangat perubahan itulah muncul penulis-penulis baru. Mereka tidak berpihak ke ideologi manapun. Mereka hanya ingin menulis dengan nurani. Mereka kemudian disebut Angkatan 66. Ciri khasnya bahasa mereka lugas, logis, dan penuh kritik sosial. Mereka mengutamakan kebenaran, bukan slogan politik. W.S. Rendra, sang burung merak, penyair dan dramawan yang berani menentang kemunafikan sosial. Melalui teater dan puisinya, ia berbicara tentang kejujuran dan perlawanan. Taufik Ismail menulis Malu,
Aku Jadi Orang Indonesia. Puisinya menampar kesadaran kita bahwa nasionalisme tanpa kejujuran hanyalah slogan kosong. Gunawan Muhammad, penulis yang dikenal cerdas dan tajam. Puisinya halus tapi mengandung kritik dalam. Ia mendirikan majalah Tempo sebagai wadah berpikir bebas. Lalu ada Putu Wijaya, dengan gaya absurdnya yang khas, ia menertawakan kebodohan sosial dengan cara yang jenaka tapi menyakitkan. Aji Prosidi, Sapardi Djoko Damono, dan Arif Budiman masing-masing membawa warna baru. Ada yang reflektif, ada yang idealis, semua jujur pada zamannya. Tahun 1966 juga jadi momen penting, lahirnya majalah Horizon. Disinilah para penulis muda angkatan 66 berkumpul. Horizon menjadi wadah untuk menulis tanpa takut. Mereka membahas masalah bangsa, korupsi, kemiskinan, dan kemanusiaan. Majalah ini membuktikan bahwa sastra bukan barang mewah. Sastra adalah cermin masyarakat, tempat kita belajar berpikir dan merasa. Banyak hal berubah sejak 1966, tapi semangat mereka tetap relevan, menulis dengan jujur dan berpikir bebas. Angkatan 66 mengajarkan bahwa kata bisa menjadi kekuatan moral, bahwa menulis bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang tanggung jawab. Mereka bukan hanya penulis, tapi juga pejuang pikiran. Mereka berani berbeda, berani melawan, bahkan ketika suara mereka nyaris tak terdengar. Mereka menulis agar kita bisa berpikir, dan berpikir agar kita tidak kehilangan arah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Bedurian, krontjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf